Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bin nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dalam pembelajaran kali ini kita diberi kemudahan dalam memahami pembelajaran yang akan kita pelajari di hari ini. Amin. Oke, baiklah anak-anak, seperti biasa di pembelajaran kali ini kita masih menggunakan video pembelajaran dan juga grup WhatsApp ya. Jadi untuk list absensinya dan juga pengumpulan tugas nanti bisa dikirimkan dan dikumpulkan ke grup kelas. Pada pertemuan kali ini kita masuk bab baru ya, yaitu tentang adab bersosial media, yaitu bab ke-10. Ada yang masih ingat nggak pertemuan kemarin kita membahas tentang apa di bab ke-9? Ayo. Ya benar, yaitu tentang Rasulul Lasmi. Ada yang tahu? Ada yang masih ingat nggak? Ada berapa Rasulul Lasmi itu? Ada 5, benar. Yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Muhammad. Kenapa disebut Rasulul Lasmi? Karena Rasulul Lasmi itu mempunyai ketabahan yang ekstra dan kesabaran dan juga ujian yang teramat berat dalam berdakwah. Baiklah anak-anak, jadi di bab kali ini, di bab ke-10 kita akan membahas tentang adab bersosial media. Jadi kompetensi dasar yang ingin dicapai dalam pembelajaran kali ini yaitu meliputi dapat menghayati adab bersosial media yang baik menurut Islam. Jadi setelah menghayati, kita menjalankan adab yang baik menurut Islam, dan kita dapat menerapkan adab bersosial media. Dan yang terakhir yaitu kita dapat mempraktekkan contoh adab bersosial media dalam kehidupan sehari-hari. Jadi indikator pencapaiannya adalah sebagai berikut: menampilkan sikap spiritual dari pengalaman belajar adab bersosial media, menunjukkan perilaku yang mencerminkan dari pengalaman belajar adab bersosial media, menjelaskan pengertian sosial media, dan juga menyebutkan macam-macam dan jenis sosial media, mengidentifikasi dampak positif dan negatif sosial media, menerapkan adab bersosial media dalam pandangan Islam, mempraktikkan adab bersosial media yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak, coba kalian perhatikan gambar di samping ya. Ayo, ada yang tahu nggak mengapa kita harus mempunyai adab dalam bersosial media? Bagaimana sih adab bersosial media yang baik menurut Islam? Oke, coba tuliskan jawaban masing-masing, langsung dikumpulkan di grup kelas ya. Baik, jadi kita masuk ke materi pengertian media sosial. Anak-anak ada yang tahu nggak sih apa itu media sosial atau sosial media atau bahasa kekiniannya yaitu sosmed? Pasti kita sudah nggak asing ya dengan kata sosmed atau sosial media, karena kita anak-anak milenial yang hidup berdampingan dengan ponsel setiap hari, bangun tidur yang dicek sosmed, sebelum tidur yang dicek sosmed. Jadi menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, media berarti alat atau sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, poster, dan spanduk ya. Dengan kata sosial ada yang tahu artinya? Ya, jadi sosial itu yang berhubungan dengan masyarakat atau berarti berkenaan dengan kemasyarakatan. Sedangkan arti media sosial menurut McGraw-Hill Dictionary yaitu sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan, berbagi, serta bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan komunitas virtual jadinya ya, maya gitu. Atau media sosial lebih gampangnya adalah sebuah media online dengan para penggunanya yang bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi kayak membuat blog, jejaring sosial, forum wiki, dan dunia virtual. Blog atau jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Jadi ada yang tahu nggak media-media tradisional? Jangan karena kita sudah ada media sosial kita nggak tahu tuh ya media-media tradisional. Jadi ada juga media tradisional yang menggunakan media cetak, jadi kayak koran, majalah, buletin, atau termasuk media cetak. Ada juga media broadcast, yaitu seperti radio, televisi. Nah, kalau media sosial ini berbeda dari kedua media tersebut, yaitu menggunakan internet medianya. Jadi mereka harus terkoneksi dengan internet agar bisa terhubung satu sama lain. Jadi media sosial itu bisa mengajak siapa saja ya yang tertarik untuk berpartisipasi dan memberikan kontribusi
bisa kayak memberi komentar, berbagi informasi gitu, dalam waktu yang tak terbatas gitu. Kita bisa kapanpun berkomentar, kita bisa kapanpun menulis blog, kita bisa kapanpun membuat konten tanpa terbatas waktu. Baik, ada yang tahu nggak jenis-jenis media sosial? Ada banyak ya jenis-jenis media sosial. Media sosial itu diantaranya collaborative project. Collaborative project itu yaitu sebuah media sosial yang memungkinkan adanya kerjasama dalam kreasi konten yang dilakukan oleh beberapa penggunaan secara simultan. Misalnya ya, Wikipedia itu bisa mengizinkan penggunanya untuk melakukan penambahan, penghilangan, atau mengubah konten. Dalam bentuk lain dari collaborative project adalah social bookmarking yang bisa mengizinkan koleksi berbasis kelompok dan pengikat kaitan internet atau konten media. Yang kedua yaitu blogs. Ada yang tahu nggak blog itu apa? Kayak kita udah nggak asing gitu ya tentu dengar kata blog, karena kita sedang membahas tentang dunia internet. Jadi ada banyak hal sebenarnya yang begitu dekat dengan kita, cuman kita tidak tahu tentang itu. Blog merupakan salah satu bentuk media sosial yang paling awal tumbuh ya sebagai web pribadi, dan umumnya menampilkan data stempel entries dalam bentuk kronologis. Jenis blog yang sangat populer adalah blog berbasis teks. Jadi kayak kita membuat blog yang berisi tulisan-tulisan, curhatan, kata-kata galau gitu. Sedangkan yang ketiga yaitu content communities, memiliki tujuan utama untuk berbagi konten media di antara para pengguna. Di dalamnya adalah teks, foto, video, PowerPoint, presentation. Para pengguna tidak perlu membuat halaman profil pribadi, cuma bisa berbagi. Ada juga social networking sheets, yaitu yang memungkinkan para pengguna untuk terhubung dengan menciptakan informasi profil pribadi dan mengundang teman serta kolega untuk mengakses profil dan mengirim surat elektronik serta pesan instan. Profil pada umumnya meliputi foto, video, berkas audio, blogs, dan lain sebagainya. Contoh social networking sheets adalah Facebook, MySpace, dan Google+. Yang kelima yaitu Virtual Games World ya. Virtual Games World yaitu platform yang mereplikasi lingkungan ke dalam bentuk 3 dimensi yang membuat para pengguna tampil dalam bentuk avatar pribadi dan berinteraksi berdasarkan aturan-aturan permainan. Yang terakhir yaitu Visual Social World yang bisa memungkinkan para inhabitan untuk memilih perilaku yang secara bebas dan untuk hidup dalam bentuk avatar dalam sebuah dunia virtual yang sama dengan kehidupan dunia nyata. Makanya setelah kita tahu mau pengertian media sosial, macam-macam media sosial, sekarang yang kita masuk ke dampak dari media sosial. Apa sih dampaknya media sosial buat kita? Jadi We Are Social pernah melakukan survei di Singapura pada tahun 2017 menunjukkan bahwa penduduk Indonesia yang menggunakan media sosial mencapai 106 juta dari total populasinya, yaitu 262 juta. Aktivitas tertinggi dari media sosial di Indonesia dilakukan oleh para digital native dengan persentase 62% menggunakan smartphone, 16% menggunakan komputer, dan 6% menggunakan tab. Hasil penelitian dari UNESCO menyimpulkan bahwa 4 dari 10 orang Indonesia aktif di media sosial seperti Facebook yang memiliki 3,3 juta pengguna, kemudian WhatsApp dengan jumlah 0,29 juta pengguna, dan lain sebagainya. Penggunaan media sosial di masyarakat akhir-akhir ini cukup memprihatinkan ya, kayak terutama di kalangan remaja ini. Banyak manfaat yang didapat oleh masyarakat melalui media sosial, tapi banyak pula yang berakibat buruk bagi pengguna media sosial. Jadi ada juga dampak negatifnya, tapi ada juga positifnya. Oke, mari kita lihat dulu apa sih dampak positifnya sosial media buat kita gitu. Salah satunya adalah bisa dimanfaatkan untuk media promosi, iklan, pemberitahuan up to date, dan manfaat hiburan lainnya seperti komunitas, kuis, dan game, dan lain-lain yang bisa menambah pengetahuan kita tentang teknologi maupun hal-hal umum. Yang kedua itu sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan media sosial. Jadi dalam bermedia sosial itu juga ada keterampilannya, tidak asal bermain media sosial gitu. Dengan menggunakan jejaring sosial, kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja, bahkan dengan orang yang belum kita kenal sekalipun ya, dari berbagai penjuru dunia. Kelebihan ini bisa kita manfaatkan untuk menambah wawasan, bertukar pikiran, saling mengenal budaya dan ciri khas daerah masing-masing. Hal ini dapat pula mengasah kemampuan berbahasa seseorang, misalnya belajar berbahasa Inggris dengan memanfaatkan fasilitas call atau video call yang disediakan di situs jejaring sosial. Atau yang terkenal itu kayak Omet TV. Kita pakai Omet TV. Ada yang tahu Omet TV nggak?
ya gitu. Jadi memakai MTV internasional, kita ngobrol sama bule, terus kita sambil belajar bahasanya bule tersebut gitu. Misal ketemu sama orang Inggris, kita belajar bahasa Inggris kayak gitu. Luas jaringan pertemanan, anak dan remaja akan menjadi lebih mudah berteman dengan orang lain di seluruh dunia, meski sebagian besar diantaranya belum pernah mereka temui secara langsung. Yang keenam itu situs jaring sosial membuat anak dan remaja menjadi lebih bersahabat, perhatian dan empati. Misalnya, memberi perhatian saat ada teman mereka yang ulang tahun, mengomentari foto, video, dan situs teman mereka, menjaga hubungan persahabatan meski tidak dapat bertemu secara fisik kayak gitu. Bisa juga menjadi media pertukaran data menggunakan email, newsgroup, FTP, dan www World Wide Web. Para pengguna internet di seluruh dunia dapat saling bertukar informasi dengan cepat dan murah. Media untuk mencari informasi atau data. Perkembangan internet yang pesat menjadikan World Wide Web sebagai salah satu sumber informasi yang penting dan akurat. Kayak kita butuh apapun, kita langsung tanya ke Mbah Google gitu ya. Misal kita mau cari tutorial cara berhijab, tutorial cara memainkan layangan, ada semua di dalam World Wide Web. Kemudahan memperoleh informasi. Untuk memperoleh informasi yang ada di internet banyak membantu manusia sehingga manusia tahu apa saja yang terjadi. Selain itu, internet juga bisa digunakan sebagai lahan informasi untuk bidang pendidikan, kebudayaan, dan lain-lain. Jadi yang terakhir yaitu kemudahan berinteraksi dan berbisnis dalam bidang perdagangan. Dengan kemudahan ini membuat kita tidak perlu lagi menuju ke tempat penawaran atau penjualan karena dapat dilakukan lewat internet. Setelah dampak positifnya, mari kita lihat apa sih dampak negatifnya buat kehidupan kita. Jadi di samping dampak positif, media sosial juga berpengaruh negatif ya, jika tidak digunakan sesuai dengan norma dan aturan. Jadi bermain media sosial itu juga ada aturannya. Kalau nggak sesuai norma ya, kau akan mendapatkan banyak efek buruk dari bermain media sosial itu. Dampak negatifnya yaitu yang pertama bisa kecanduan. Yang kedua itu berkurangnya perhatian terhadap keluarga. Yang ketiga itu terhentikannya kehidupan sosial. Jadi kita lebih jarang bersosialisasi dengan orang di dunia nyata, malah kita asik dengan bersosialisasi dengan orang yang ada di dunia maya, membuat presentasi belajar semakin menurun karena mungkin kebanyakan bermain media sosial. Jadi kayak kita kurang belajar gitu ya. Itu pintar-pintarnya kita dalam bermain sosial media sih. Tumbuhnya sikap hedonisme dan konsumtif. Jadi kayak tadi ada Shopee, apa aja dibeli, ada Gojek, lapar dikit tinggal klik, makanan datang gitu. Oleh karena itu media sosial yang sebaiknya digunakan sebagai sarana interaksi dan sosialisasi agar silaturahmi tetap terjaga tanpa terhalang oleh waktu dan tempat. Yang keempat itu ada menggunakan media sosial dalam Islam. Jadi media sosial, kita bermedia sosial atau menggunakan sosial media juga ada adabnya gitu. Jadi dalam Islam itu juga ada etikanya atau adabnya dalam bersosial media ya gitu. Yang pertama itu tabayun atau cek dan recheck. Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6 disebutkan panduan bagaimana etika serta cara menyikapi sebuah berita yang kita terima. Jadi kayak beritanya itu benar atau enggak, hoax atau bukan. Oke, mari kita simak terjemahan dari surat Al-Hujurat ayat 6, yaitu artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang-orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Ya. Jadi Quraisy menerangkan bahwa ada dua hal yang patut dijadikan perhatian terkait ayat tersebut. Yang pertama yaitu membawa berita, dan kedua isi berita. Jadi bahwa pembawa berita yang perlu ditabayun dalam pemberitaannya adalah orang fasik, yaitu orang yang aktivitasnya diwarnai oleh pelanggaran agama. Kedua, menyangkut isi berita. Jadi kita harus menyelidiki kebenaran sebuah berita menjadi perhatian khusus dalam ayat tersebut. Penyeleksian informasi dan budaya literasi adalah komponen yang tidak bisa diabaikan ya. Jadi tradisi mudah menge-share berita tanpa melakukan penyelidikan kevalidan secara mendalam tidaklah dibenarkan dalam Islam. Jadi sebelum kita nge-share sesuatu berita yang kita terima, ada baiknya kita cek dulu ini benar apa enggak, ini hoax atau enggak, ini kenapa kok bisa gitu. Jangan asal share aja, ini siapa pengirimnya nggak jelas, asal-usul beritanya nggak jelas, kita main share aja gitu kan. Yang kedua yaitu menyampaikan informasi dengan benar. Setelah kita mengecek dan recheck, yang kedua yang perlu kita lakukan adalah menyampaikan informasi dengan benar. Yang ketiga yaitu haram menebar fitnah, kebencian dan lainnya. Yang keempat itu media sosial digunakan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam ada bermedia sosial kita tidak boleh mengolok-olok orang lain. Yang keenam itu menyebarkan kebencian dan membuat berita palsu atau hoax.
Baiklah anak-anak, itu tadi ya materi tentang apa itu pengertian sosial media, apa itu dampak positif negatifnya bersosial media, dan juga adab bersosial media di dalam Islam. Baiklah anak-anak, untuk tugasnya yaitu nanti anak-anak silakan mencari informasi mengenai adab dan tata cara bersosial media yang baik dalam menurut pandangan Islam. Nanti silakan resume atau bacaan atau artikel apa saja yang berkaitan dengan adab-adab bersosial media dalam Islam. Silakan nanti resumenya dikumpulkan di grup paling lambat sampai pertemuan minggu depan ya. Jadi sebelum pertemuan minggu depan tugasnya sudah dikumpulkan semua. Baiklah anak-anak, untuk tugas kelompoknya ialah nanti Bapak sudah membuatkan kelompok 5 yang berisikan 5 anak. Silakan membuat resum tentang dampak positif dan dampak negatif dalam bersosial media. Nanti dikumpulkan di grup juga. Untuk pertemuan selanjutnya kita ulangan bab 9 dan bab 10 ya. Jangan lupa nanti di rumah dipelajari, yaitu tentang bab Rasulul Asmi dan juga bab tentang ada bersosial media dipelajari dengan baik. Karena ada yang ingin ditanyakan mengenai pembelajaran hari ini, kita bahas di grup kelas ya, kita diskusi bareng-bareng. Marilah kita berdoa bersama-sama untuk menutup pembelajaran pada hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Baiklah, terima kasih anak-anak untuk yang sudah hadir pada hari ini. Jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan di tengah pandemi, dan jangan lupa untuk tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.